warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad. Saya sebagai asisten manajer TNA di Pabrik Gula Sudono, sekaligus ditunjuk sebagai change agent. Kemudian untuk kali ini kita akan membahas tentang keamanan cyber. Jadi keamanan cyber itu merupakan hal yang sangat penting dalam dunia digital modern. Hampir seluruh kegiatan bisnis, komunikasi, dan pengelolaan data kini bergantung pada sistem komputer dan jaringan internet. Kondisi ini membuat risiko serangan cyber semakin tinggi dan menuntut setiap organisasi memiliki sistem perlindungan yang kuat. Materi ini memperkenalkan kerangka kerja People, Process, Technology atau PPT sebagai dasar dalam pengelolaan keamanan informasi. Tiga elemen ini harus berjalan seimbang agar sistem keamanan efektif. People, manusia, adalah faktor utama dan sekaligus titik terlemah. Pengguna sistem bertanggung jawab menjaga keamanan data, namun seringkali menjadi sasaran utama kejahatan cyber akibat kelalaian, seperti membuka tautan mencurigakan atau menggunakan kata sandi yang lemah. Kemudian proses menjamin langkah keamanan diterapkan secara konsisten melalui standar operasional prosedur atau SOP. Organisasi dapat mengatur tata kelola data dan teknologi, berperan sebagai fondasi dalam perlindungan data dengan pemanfaatan firewall, antivirus, sistem deteksi ancaman, dan enkripsi. Namun, teknologi tidak akan efektif tanpa dukungan manusia yang sadar keamanan dan proses yang jelas. Materi juga membahas berbagai bentuk ancaman cyber. Social engineering adalah manipulasi psikologis untuk membujuk korban agar memberikan informasi pribadi. Pencegahannya adalah dengan waspada terhadap pesan mencurigakan, memverifikasi identitas, dan tidak mudah mengklik tautan asing. Phishing merupakan bentuk penipuan digital yang meniru instansi resmi untuk mencuri data sensitif. Data dari IDADX menunjukkan serangan phishing di Indonesia mencapai lebih dari 10.000 kasus pada kuartal kedua tahun 2023. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan mengenali alamat pengirim, mengaktifkan autentifikasi ganda, dan tidak membagikan data pribadi. Ancaman lainnya adalah malware dan ransomware, perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri data atau mengunci sistem korban. Ciri-cirinya antara lain sistem melambat, muncul pop-up mencurigakan, dan file hilang. Pencegahan dilakukan dengan memperbarui antivirus, menghindari situs tidak aman, serta rutin mencadangkan data. Selain itu, terdapat password tag dan man in the middle yang mencoba mencuri kata sandi dan memantau komunikasi. Perlindungan dilakukan dengan membuat kata sandi yang kuat, tidak menggunakan satu sandi yang banyak akun, dan menghindari WiFi publik. Serangan denial of service atau DOS juga perlu diwaspadai karena dapat membuat layanan digital lumpuh. Jika menjadi korban serangan cyber, langkah cepat yang harus dilakukan adalah tetap tenang, mencatat kejadian, mengganti kata sandi, mengaktifkan autentifikasi ganda atau MFA, memindai malware, dan melaporkan ke lembaga resmi seperti patrolicyber.id, OJK, atau cekrekening.id. Kesimpulannya, keamanan cyber bukan hanya bertanggung jawab divisi IT, melainkan seluruh individu di organisasi. Edukasi, disiplin, dan kesadaran menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan informasi. Dengan menerapkan prinsip people, proses, dan teknologi secara seimbang,
organisasi dapat membangun sistem pertahanan yang tangguh terhadap ancaman digital dan menjaga keberlanjutan operasional di era transformasi teknologi. Baik, demikian materi tentang keamanan cyber yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.